Salam sukacita bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di T180. Saudaraku, saya mau mengajak saudara kita semua untuk jangan cepat-cepat merasa puas. Untuk jangan cepat-cepat merasa cukup. Jika saudara merasa saudara sudah beribadah, saudara sudah bahkan melayani, jangan cepat-cepat kita merasa puas. Karena saudara, sesungguhnya arti ibadah, cakupan ibadah itu tidak hanya dibatasi oleh di dalam gedung gereja. Cakupan ibadah tidak dibatasi hanya di dalam waktu-waktu tertentu. Tetapi cakupan ibadah itu ada di seluruh kehidupan kita. Di setiap nafas hidup kita, di semua aspek hidup kita, saudara. Paulus mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, sebab itulah persembahanmu yang sejati. Dari situ kita diingatkan bahwa sesungguhnya ibadah kita adalah tiap-tiap hari, tiap-tiap saat. Bagaimana reaksi, respon kita terhadap orang lain, terhadap situasi, terhadap masalah, pergumulan, tantangan yang ada dalam hidup kita. Saudaraku, jangan cepat-cepat untuk merasa puas, karena di gereja sifatnya hanya pertemuan, persekutuan, dan kita menerima pesan daripada Tuhan. Sedangkan hidup kita inilah sesungguhnya medan area ibadah kita, di mana kita mempersembahkan pikiran, perasaan, kehendak, emosi kita kepada Tuhan. Saudaraku, kalau kita pergi ke gereja, kita bisa nyanyi luar biasa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya sedikit concern melihat gejala-gejala ini, saudara, di mana banyak sekali orang yang pergi ke gereja dan mau sekali bernyanyi, suka menyembah dan segala macam. Itu semua baik, saudara. Melayani Tuhan, tampil di depan supaya mungkin bisa dilihat orang, dihargai, dan macam-macam hal. Namun kali ini secara lebih spesifik saya mau mengajak saudara bahwa apa yang kita kerjakan di gereja, bahkan pada waktu kita bernyanyi, menyembah Tuhan sekalipun, kita mengangkat tangan dan segala macam, itu baik, saudara. Tapi kita ingat bahwa Tuhan tidak dapat dipuaskan hanya melihat kita menyanyi, saudara. Sekali lagi, Tuhan tidak semudah itu dipuaskan dengan melihat kita bernyanyi. Tuhan tidak segampang itu dipuaskan dengan melihat kita melayani, bermain alat musik, bahkan berkhotbah dan segala macam sekalipun, saudara. Karena Tuhan punya malaikat, mungkin jutaan miliar malaikat yang setiap saat memuji Dia. Bahkan dengan suara yang luar biasa, dengan musik yang dapat diproduksi luar biasa, saudara. Jadi jika saudara merasa bahwa saudara punya suara bagus, ibu-ibu, bapak-bapak yang biasa paduan suara, singer, worship leader, segala macam, itu semua baik. Tapi sekali lagi, saudara, bahwa pelayanan kita, penyembahan kita di gereja, nyanyian kita, penyembahan kita di gereja tidak dapat mewakili ibadah kita tiap-tiap hari, saudara. Sekali lagi, kalau kita menyembah di gereja, memuji Tuhan di gereja, itu baik. Tapi semua sikap kita yang ada di gereja, pujian, penyembahan kita, itu tidak dapat menggantikan korban penyembahan kita tiap-tiap hari, saudara. Pada saat kita disakiti orang, apakah kita masih bisa tetap ditampar pipi kanan, memberi pipi kiri? Apakah kita masih bisa menahan kemarahan, menguasai diri? Apakah kita masih mampu menjadi orang tua, ayah, ibu, anak-anak yang melakukan perintah Tuhan? Disitulah penyembahan kita yang sesungguhnya, saudara. Jadi penyembahan kita, hidup kita yang sehari-hari, itu tidak dapat diwakilkan atau digantikan dengan pelayanan atau penyembahan kita di gereja. Sikap kita di gereja, pelayanan kita di gereja, penyembahan, pelayanan, dan pujian kita di gereja, itu merupakan miniatur, cerminan kecil dari kehidupan kita di luar. Karena
kita yang ada di gereja harus sama seperti kita yang ada di luar gereja. Jangan sampai semakin banyak kita ke gereja, semakin kita jadi orang yang pandai berbohong dan menyembunyikan hal-hal yang lain. Ini yang harus menjadi fokus kita, saudara, menjadi concern kita. Dan saya kembali mengajak saudara, jangan cepat merasa puas. Waktunya untuk kita kembali mengkoreksi diri kita, untuk melihat apakah kita sudah mempersembahkan ibadah yang sejati kepada Tuhan. Karena ibadah yang sejati tidak terletak di dalam gereja, saudara. Karena itu, marilah kita menjadi orang yang real, orang yang benar-benar tulus dan apa adanya di hadapan Tuhan. Dan biarlah saudara, pada sore hari ini, saya mau mengajak saudara untuk jangan cepat merasa puas. Dan sungguh-sungguhlah kita menghidupi kehidupan kita. Dan firman Tuhan kita hidupi dalam hidup kita. Kita lakukan. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Tuhan tidak melihat atau mencari orang yang hebat, yang pintar. Tapi Tuhan mencari orang yang rendah hati dan yang mau. Sungguh-sungguh mau, maka Tuhan akan memberikan kemampuan dan kekuatan. Doa saya, biarlah dalam hari-hari ini, saudara masuk lebih dalam perenungan dan belajar mengenai ibadah yang sejati. Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.